Iya kan lagi dibersihin. Wah, kita bisa guling-gulingnya di sini ya. Wow. Ini dia villanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita liburan kemana Bunda? Puncak. Puncak lagi. Villanya villa apa? Land of Tranquil. Land of Tranquil. Tranquil. Di daerah Megamendung, Cisarua. Nanti dalamnya kayak gimana kita bakal review dulu. Siapa tahu buat bisa jadi referensi buat kalian-kalian yang mau liburan ke daerah puncak. Oke? Untuk mencapai villanya kita harus melalui beberapa tangga nih. Bukan tangga sih, kayak kotak-kotak gini. Sana baru sampai villanya. Biar seru kita hitungin yuk. Jadi biar tahu lah anggapannya tuh berapa sih jarak dari mulai lobby nih di sini sampai dengan menuju ke villanya. 1, 2, 3, 4, 5 tangga. Wow, guys, perjuangan masih panjang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Istirahat dulu. Pemandangannya ada ayunan tuh. Berapa tadi? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Oh. Belum lagi guys, itu pintu utamanya. Sebelah sana juga ada pintu, ada tangga yang bisa masuk ke beranda sini sih sebenarnya. Cuma kalau utamanya kita di sini. Nah, ini ada fasilitas keluarga. Langsung diuji coba. Ini bukan bagian dari villa, ini rumah penjaga villanya. Tapi ada akses untuk naik ke rooftop. Itu di pintu masuk utamanya. Ada 2 kursi di sini. Semuanya jati kayaknya. Kayu. Mantap. Assalamualaikum. Nah, ini langsung menampakkan ruang utamanya. Ruang makan, dapur, kulkas, kitchen set, dispenser, kompor. Nah, ini exit buat ke belakang yang akan nyambung juga ke sini juga sih intinya gitu. Meja makan, wastafel. Ini tangga menuju ke lantai 2. Kita bedah lantai 1 dulu. Oke, ini meja apa ya? Meja santai yang view-nya langsung ke kolam renang dan juga taman-taman untuk bermain ya. Bapak-bapak nih biasanya nih ngaso sambil ngeliatin cucu-cucunya atau anak-anaknya. Nah, ini kita turun. Nah, di sini ada ruang karaoke. Oh, ini family roomnya banget sini. Jadi nyanyi-nyanyi di sini. Nah, di sini ada pintu akses keluar langsung ke beranda. Bisa santai-santai langsung kolam renang.
ini kolam renang untuk anak kecil. Kedalaman kolam berenangnya rata ya, jadi dia nggak makin dalam dari sini, jadi rata di 120 cm, 1,2 meter. Nah ini juga ada akses buat dari taman langsung, dari kolam renang langsung naik ke sini. Nah, jadi bisa langsung masuk ke sini juga. Oke, kayak gimana sih sebelah sininya? Sebelah sini kayak gini. Ada kolam ikan yang berdampingan dengan kolam berenang, tapi airnya nggak nyampur ya untungnya. Ini ada akses pintu lagi. Nah, hati-hati nih. Sebenarnya jendela sih ini, bukan pintu. Wow, ini ada kolam ikan lagi. Ada tangga. Nah belok kiri itu akan masuk ke pintu yang tadi tuh di belakang meja makan dan melingkar ke pintu utama yang sebelah sana. Kayak gitu. Ikannya besar-besar kolam sini. Nah ini kolam anak kecil, cetek, nggak anget sih kayaknya, air dingin. Oh ya air dingin. Tidak ada air hangat, lagian cuaca juga panas di sini. Nah itu ada bilas tuh kalau kelihatan. Ada tempat bilas, ada tempat-tempat nongkrong-nongkrong estetik lah. Oke. Setelah kita ngebedah kolam berenang, tempat-tempat santai, kolam ikan, sekarang saatnya kita ngelihat kamar-kamarnya nih. Di sini ada 3 kamar, semuanya di lantai 1. Di lantai 2-nya itu ngeblong, jadi tidak ada kamar. Nah, kamar-kamarnya seperti apa? Kita lihat ya. Kamar yang pertama, nah ini kita masuk dulu, kembali ke ruangan karaoke. Nah, ini kamar yang pertama nih. Persis di samping ruang karaoke. Ini kamar yang pertama. Oke, kita lihat ya. Wow. Ini 2 kasur single yang dipisahkan sama kabinet. Itu. Nah ini ada meja buat naro-naro aksesoris, ada laci-laci juga. Oke, ada lemari baju juga mungkin, sama sampah. Ada saklar di sini. Mana bunda? Ini tangga kemana? Oh ternyata sorry, di sini kamar mandi besar banget. Kamar mandi sorry. Apa? Di sini lemarinya besar sekali kamar mandi ya. Ini menuju kemana? Ini menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya. Itu ya. Tradisional dan modern menjadi satu. Ada water heater juga. Oke, WC-nya WC duduk. Nah, itu ada pintu kemana lagi? Nah, nanti kita kupas dia. Ini pintu kemana ya? Oke. Nah, biar nggak penasaran, sekarang kita lanjut ke pintu apa sih tadi sebenarnya? Ini kulkasnya gede banget ya? Kulkasnya gede banget. Wow, dingin nggak tapi? Dingin. Oh, Kulkasnya gede banget kak. wow. Freezernya juga gede. Oke. Wah. Gimana nih? Nah, jadi pintu yang di kamar sebelumnya itu adalah pintu. Tada, itu dia. Ya benar, kamar ke-1 dan kedua kamar mandinya nyambung. Yuk, coba masuk. Masuk, terus keluar pintu situ. Nah, gitu, jadi nyambung. Nyambung ke kamar yang pertama tadi, yang samping kamar ruang karaoke. Oke, kamar mandinya udah. Jadi kalau mau pup, mesti kunci dulu pintu sini, kunci juga pintu situ. Nah, lanjut ke kamar kedua, sama persis, lemarinya besar. Wow, tinggi banget. Oke, ini king nih.
Iya kayaknya antara king kalau enggak queen. Besar. Meja begitu. Saklar ada gak ya? Saklar. Wah, gimana saklar? Oh, tidak ada saklar guys. Seperti tidak ada. Oh, ada tuh. Itu. Satu. Jadi kalau memang jalan-jalan lebih baik banyak bawa junction ya. Di sini satu kamar saklarnya satu. Ini jendelanya kemana? Ke sana. Yang kolam ikan tadi. Oke. Sekarang lanjut ke kamar kedua. Wah, kamar kedua itu sampingan nih sama kamar ketiga, sorry. Kamar pertama tadi yang sana, dua. Nah, kamar ketiga. Wow. Ini dua king. Oh, tadi queen, kayaknya ini king, gede banget. Wow, ini lemarinya tapi tidak ada pintunya. Oke, kayak semacam gimana ya? Gak ada apa-apaan. Oke. Gini doang, ini kamar barak. Yang jadi Kayaknya di sana. Ya, udah bunda semprot. Pipis dulu ya? ini jendelanya ke sama kayak kamar sebelahnya, terus ke ruang belakang gitu. Oke, ruang belakang kayak gimana sih? Ruang belakang itu ini meja makan. Oh, ini ada kamar mandi, sorry. Ini ruang belakangnya, kita ke kamar mandi dulu. Ini kamar mandi yang di luar dari kamar mandi utama lah ya. Ada wastafel, kamar mandi sama sih konsepnya. Baterai itu juga. Kamar mandi, WC duduk. Nah, ini ruang belakang. Kalau sini nanti belok sini nyambung ke pintu situ. Nah, gitu. Ada apa aja sih? Ada mesin cuci ternyata. Mesin cuci, meja santai sama itu panggangan. Nah, panggangannya ini sayangnya sudah tidak bisa diganggu gugat. Artinya sudah permanen tuh di semen, jadi nggak bisa dipindah-pindah. Jadi kalau mau bakar-bakar itu di ruang belakang. Ini ada tempat wudhu ini. Gitu. Oke. Bahas dapurnya dong. Oke, dapurnya kayak gini. Kompor 2 tungku. Terus di sini isinya peralatan. Nah, jadi buat ibu-ibu nggak usah bawa gembolan dari rumah, sudah ada beberapa peralatan di sini. Oke. Oke. Kita ke lantai 2. Oke, kita lanjut. Cowok mah di atas semua. Jadi baju gimana? Gampang. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Kita naik. Oke, Nio, ayo naik Nio. Saya naiknya mundur. Dadah bunda. Oke. Sampai jumpa. Tangganya nggak curam sih. Aman. Buat anak tuh, anak saya aman naiknya. Gue ngeliatnya kesini dulu, bukan kamu. Ayo Nio, naik. Nah, sini nih. Tapi aman, di sini ada, tahu dia ada kan celah besar nih. Jadi kalau anak kecil bahaya, cuma ada ini. Jadi aman, insya Allah. Oke, naik lagi nak. Oke, kita sampai di lantai 2. Seperti yang tadi saya bilang di awal, villa ini tuh terdiri dari 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 2-nya ini nggak ada kamar ibaratnya, jadi ngeblong. Tapi ada kasur. Nah, kayak gini.
juga ada kasur. Ayo kita ke bawah. Oke. Ayo ke bawah. Oke, sebentar nak. Ini kamar mandi di lantai 2. Oh, kamar mandinya jauh gitu. WC-nya semua WC duduk. Duduk naik. Ya ntar di bawah. Dasar. Oke, di lantai 2 ada apa lagi? Ada minuman alkohol. Oh enggak. Ini kayaknya nggak tahu nih, pajangan doang. Berarti yang punya villanya mungkin kurang lebih suka minum air putih. Ya. Ini di beranda di lantai 2. View-nya wow, pohon pisang. Oke. Ya, ini ruangan nongkrong-nongkrong lah. Kalau tadi lantai 1 ruangan nongkrong-nongkrongnya ada karaoke, ada beranda juga, tapi pemandangannya cuma kolam berenang dan juga taman. Kalau lantai 2 ada beranda juga, lebih luas berandanya. Pemandangannya cuy, subhanallah. Santai pak. Bapak santai sambil melihat apa tuh di sana? Ada gunung. Yang seneng nggak? Yang seneng ya. Nanti main ya. Mau berenang ya nanti. Masih panas sayang. Makan dulu. Iya. Oke, segitu aja villa tour villa Tranquil Puncak. Halo. Nah, ini video lanjutan dari yang review kemarin. Sengaja gue buat apa ya, ngasih tahu kesan-kesan gue selama liburan kemarin di villa Land of Tranquil Life itu kayak gimana gitu kan. Jadi kan biasanya kalau baru datang wah bagus villanya gitu-gitu ya. Cuma kan begitu udah ngerasain kayak nginep sehari 2 hari, oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya gitu. Nah ini gue udah sedikit ngerangkum beberapa catatan-catatan dari yang gue alamin sama yang teman-teman gue alamin, karena kebetulan kemarin liburannya bareng-bareng sama teman-teman juga. Nah di fasilitas ini gue bagi menjadi outdoor dan juga indoor. Maksudnya outdoor tuh yang di luar villanya itu sendiri ya, dan juga indoor itu untuk terkait fasilitas di dalam villanya. Kalau untuk outdoor itu, nah villa ini memiliki apa ya, kolam renangnya besar. Kolam renangnya itu jadi ada 2, mungkin yang di video review juga udah pada ngeliat. Ada yang untuk dewasa, ada yang untuk anak-anak. Jadi yang untuk anak-anak tuh di atas, yang dewasa di bawah. Nah yang kolam besarnya itu konsepnya kayaknya infinity pool sih. Lumayan sih, lebar ya, ukurannya lebar dan kedalamannya 120 cm, dan dia tuh nggak semakin dalam gitu. Bukan yang kan biasanya dari sini itu semakin dalam gitu, nggak, dia rata jadi 120 cm. Kurang lebih tinggi gue 165 cm, nah itu sedada gue deh kayak gitu. Kalau kolam anaknya ya cetek ya, nggak nyampe semeter lah pasti kayak gitu. Dan dua-duanya baik kolam anak ataupun kolam dewasa itu airnya air dingin, jadi tidak beda suhu airnya, jadi sama-sama air dingin kayak gitu. Terus kolamnya kondisinya terawat ya, lantai-lantai itu nggak ada lumut, bersih, dan kayaknya sih gue nggak ngerasa aroma kaporit ya, jadi itu kayaknya bener-bener air mata air kayak gitu. Terus tapi kalau yang di kolam dewasa, lantai kolamnya itu biasanya kan antar lantai tuh suka ada nut gitu ya, suka ada nut kayak gitu. Nah ini kadang-kadang nutnya ada yang kosong, jadi kalau misalnya lagi jalan kesandung dikit masuk ke sela antar nut itu suka kayak tajam gitu. Nah, bukan ubinnya bopeng ya, atau gompal gitu, enggak, ubinnya bagus semuanya, cuma kadang-kadang ada yang nutnya tuh udah terkikis mungkin ya, jadi agak tajam aja. Itu sih minor sih, nggak terlalu banyak, cuma gue ngerasain itu gitu.
Terus juga ada fasilitas lampu di kolam renangnya, jadi kalau lo emang berenang malam bisa sih ya, kalau kuat itu juga kalau nggak bergigil kayak gitu. Terus apalagi ya, bentar. Oh iya, taman tuh sangat luas loh, tamannya tuh luas banget, bebas deh lo kalau yang punya anak kecil buat lari-larian, dan konturnya tuh dibuat sengaja entertainment gitu, kayak gunung-gunung Teletubbies gitulah, nggak yang datar gitu, nggak, itu bagus banget. Jadi anak-anak bisa lari-larian, nanjak turun gitu, jamnya tetap hati-hati ya, kalau jatuh ya lumayan juga sih, tapi rumput aman. Terus rumputnya, nah ini yang perlu gue notice ya, maksudnya rumputnya tuh bagus gitu, bukan kalau sepengetahuan gue sih yang atau rumput itu rumput gajah, tapi tuh yang gue tekankan di sini tuh perawatannya ya, karena semua rumput itu panjangnya sama, rapi, nggak ada tuh rumput yang coklat yang nggak tumbuh gitu loh, karena ada tuh rumput tuh yang biasanya yang karena sering keinjak jadinya tuh coklat nggak tumbuh karena dia mati gitu. Nggak, ini semua rumputnya hijau terus rapi, nggak ada tai kucing, mohon maaf ya, terus nggak ada kotoran nggak jelas gitu, pokoknya rapi banget rumputnya. Ada playground anak, nah ini penting juga kalau untuk yang udah punya anak dan berkeluarga ya, itu penting juga ada playground anak. Cuma memang nggak di sini, sayangnya fasilitas wahananya cuma 2, ayunan sama perosotan, nah kayak gitu. Nah ini bisa kali kalau misalnya ditambahin dikit nih buat yang punya villanya nih, kalau denger ya, kalau nonton. Terus oh ya, parkirannya, nah ini parkiran mobilnya itu luas. Kemarin gue itu ada 6 mobil dan itu masih ada sisa, jadi kurang lebih gue bisa prediksi parkiran tuh 6-10 mobil lah kayak gitu. Nah di parkirannya itu ada lapangan bulu tangkis, jadi kalau misalnya lo mau main bulu tangkis, nah PR-nya memang agak geser-geser dulu mobilnya kayak gitu. Terus nah parkirannya luas, tapi jarak dari parkiran ke villanya itu wow, ya enggak sih, enggak lebih kayak gitu, maksudnya lumayan kalau memang barang lo banyak gitu ya, artinya kalau yang bawa koper besar, bawa banyak barang gitu yang nggak bisa sekali bawa sekali jalan dari mobil langsung ke villa gitu, itu lumayan capek juga. Kalau gue hitung-hitung sih kemarin tuh ada 70, kalau nggak salah ya di videonya tuh ada 70 kotak atau kotak-kotak itu tangga gitu 70. Nah itu kalau dijarakin kurang lebih ya 100 meteran lah. Nah itu cukup PR sih kalau yang barang itu nggak sekali jalan gitu loh. Kalau yang sekali jalan sih oke set gitu enak, tapi kalau yang banyak bawahnya bolak-balik itu agak lumayan capek gitu. Jadi luas halamannya itu memang mesti dibayar oleh dari jarak antara parkiran ke villanya kayak gitu, cuma ya minor sih itu. Oke. Nah terus kita beralih ke fasilitas di dalam villanya. Nah villanya bersih, lantai 1, lantai 2 kamar mandi semua itu bersih, dalam kondisi bersih. Terus ada TV kabel, ada karaoke juga, karaoke-nya juga soundnya juga bagus, mic-nya juga oke. Kamar di lantai 1 ada 3, terus kasur itu ada banyak, ada 11, 6 single, 2 queen, 3 king. Terus untuk fasilitas kamar mandinya ya, dia ada water heaternya aktif, jadi lo bisa mandi air panas juga. Terus ada sabun, dari villanya menyediakan sabun dan juga sampo. Lalu untuk kita beralih ke kitchen nih, ke dapur. Ada piring, ada gelas juga banyak, piring dan gelas itu banyak. Piringnya itu piring melamin ya, atau plastik, melamin sih, bukan beling. Jadi itu disediain oleh villanya. Dan juga ada gelasnya, ada gelas kopi, ada gelas minum biasa seperti itu. Cuma mungkin memang karena gelasnya itu ada di lemari dan lemari itu terbuat dari kayu, jadi pas baru lo cium tuh kayak bau debu, itu tinggal cuci aja sih kayak gitu. Semua perlengkapan dapurnya itu berfungsi dengan baik, kondisinya baik, artinya berfungsi dengan baik itu apa sih? Kulkasnya itu dingin dan juga besar, ukurannya juga 2 pintu, jadi ada bisa bikin es batu juga. Ada juga yang pintu di bawahnya itu untuk
menyimpan makanan atau minuman kayak gitu ya. Ada freezer, ada freezer dan juga ada di bawahnya untuk menyimpan makanan dan minuman gitu. Terus dispensernya juga berfungsi air panas, tapi nggak ada air dingin, jadi air panas dan juga air biasa. Air panas itu berfungsi ya, lumayan kalau buat nyeduh kopi. Terus kemarin gue juga ngeliat ada coffee maker sih, kayak gitu. Terus kompornya berfungsi, 2 tungku ya, semuanya berfungsi. Nah sekarang beralih ke bukan negatif ya, maksudnya yang gue rasain tuh yang agak kurang serap di guanya tuh sinyalnya di sana nggak bagus. Nah sinyal nggak bagus ini sebenarnya bisa positif bisa negatif nih dampaknya. Kalau positifnya ya lo benar-benar liburan ya kan, nggak sibuk dengan upload Insta Story atau dan macam-macam ya, sosial media dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar liburan, quality time sama temen, keluarga ataupun sahabat-sahabat lo kayak gitu kan. Negatifnya memang kalau misalnya liburan sambil kerja gitu ya, apalagi yang libur dan juga yang memang kaum Insta Story kayak gitu kan, kaum sosial media di sana agak sedikit kewalahan lah sinyalnya. Jadi nggak stabil, bukannya hilang gitu, karena ada sinyalnya cuma kayak lelet, lemot kayak gitu. Dan sayangnya juga di sana nggak ada wifi, jadi dari villanya itu nggak menyediakan wifi kayak gitu. Terus karena memang lokasinya masih di bawah ya, lokasi itu di Megamendung, jadi ya kurang begitu dingin untuk ukuran puncak gitu ya. Nah terus info tambahannya nih, di sana tuh jadi ada villa yang besar tuh, sampingnya itu ada rumah si penjaga villanya. Jadi penjaga villanya tanggap juga, lo bisa tinggal telepon atau samperin rumah penjaga villanya itu. Si penjaga villanya itu menyediakan catering juga gitu. Jadi ada paket-paket gitu, paket sarapan, makan siang, makan malam, snack. Nanti biasanya dia suka nawarin. Nah ini enak nih buat para ibu-ibu atau asisten rumah tangga. Jadi itu liburan benar-benar liburan nih, bukannya mindahin dapur dari rumah ke villa kayak gitu. Jadi ya ibunya dan asisten rumah tangga bisa benar-benar liburan kayak gitu. Terus di sana kebetulan kemarin anak gue tiba-tiba pengen makan restoran cepat saji ya yang ada di puncak. Itu gue coba GoFood, dari situ nyampe sih dan titiknya sesuai ya, alhamdulillah nyampe, cuma ongkirnya lumayan. Nah ini terus di video-video review atau ngasih unjuk villa sebelumnya suka banyak yang nanyain gitu, akses jalannya kayak gimana gitu. Akses jalannya itu menuju ke villa bagus, jalannya nggak rusak, jalannya aspal dan juga ada beberapa jalan kayak semacam konblok kayak gitu deh. Tapi oke, nggak yang terlalu ekstrim, tanjakannya juga nggak ekstrim, turunannya ya juga nggak ekstrim. Tapi ya itu, makin menuju ke villa jalannya akan semakin kecil, benar-benar pas satu mobil, nggak ada 1,5 mobil ya, satu mobil lah kayak gitu. Nggak satu mobil dan satu motor, jadi tetap bisa papasan sama motor. Nah alhamdulillahnya pas gue menuju ke villa itu nggak ada mobil papasan. Pas di jalan kecil itu ya, pas gue pulang check out dari villa menuju ke jalan raya puncak juga nggak ada mobil papasan di jalan kecil itu. Jadi kayaknya memang trafficnya itu sudah disesuaikan sama jam check in dan check out villa sih kayak gitu. Kalau misalnya yang takut nyasar, search aja di Google Maps nama villa ini, sesuai titiknya kok di Google Maps itu, nanti lo tinggal ikutin aja. Cuma paling gue ngasih sarannya, jalan yang cukup besar itu masuknya itu kalau misal dari luar dari Jakarta naik ke puncak, jalan yang cukup besar dan bagus itu posisinya adalah masuknya itu setelah Masjid Jami Nurul Huda, langsung lo belok kiri. Jadi Masjid Jami Nurul Huda, nah itu dia memang pertigaan terkenal kok, sering macet soalnya, sering macet di situ. Jadi banyak bacaan gitu, Megamendung ke kiri gitu. Nah jadi Masjid Jami Nurul Huda itu lo masuk ke kiri, nah itu jalannya better. Nah biasanya kalau kemarin gue pakai Google Map suka masih jalan yang masuknya deket Cimory Riverside, nah itu jalannya kecil kayak gitu. Jadi masuknya yang di Masjid Jami Nurul Huda kayak gitu. Oke, terakhir, harganya berapa mas? Saya bukan yang tukang villanya nih, cuma info yang saya dapat dari penjaga villanya. Sebenarnya nih villanya ada di banyak Airbnb, Traveloka kayak gitu dan lain-lain ya.
Harganya kalau untuk weekday itu di 3.800.000 per malamnya. Untuk hari Jumat itu 4 juta, dan untuk Sabtu Minggu itu 4.500.000 kayak gitu. Di luar catering ya, catering itu minimal 16 pack, satu packsnya per satu kali makan itu 30.000 gitu. Oke, sekian nih review dan juga pengalaman, karena gue udah nginep juga di sana. Nah itu yang bisa gue share, semoga bermanfaat. Jadi kalau yang mau liburan ke sana silakan. Kesimpulannya villanya oke banget pokoknya, mantap. Oke, see you guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali liburan. Satu, dua, tiga. Exit! Why?